Ingsun Allah dan Kemanunggalan Syekh Siti Jenar. 1. Sabda sukma adep idep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amisesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar jelas di atas secara garis besar adalah pernyataan ruh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Inilah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman ruh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah biasa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai ruhani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-adu atau andep-idep. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kaula Gusti. Kaula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu irodah dan kodrat kaula Gusti. Kedua, hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai demikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan ajali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanya Zat Wajibul Maulana, Zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal akan pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah Zat yang wajibul memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi,
dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, bisa yang Widi, bisa yang Manon, bisa sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Ketiga, apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak? Dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun sembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tautan batu. Dalilnya, layab tariku hilam muhdil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan itu tampak jelas Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Alam jagat raya, alam semesta sama dengan alam manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dari gambaran adanya jagat besar, termasuk semesta alam. Baginya manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Keempat, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari sisi lain Allah. Apal Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar. Saat manusia menggoreskan pena misalnya,
Disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran Surat As-Saffat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkadang makna mubasaroh. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut at-tawalud. Misalnya, saya melempar batu. Batu yang dilempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wama ramaita id ramaita walakina Allahu rama. Quran Surat Al-Anfal 17. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah juga yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan dalil dan at-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah. Sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Rasulullah bersabda, la tatat haraku daratun ila bihi biidnillah, yang maksudnya tidak akan bergerak satu jarah pun melainkan atas izin Allah. Eksistensi manusia manunggal ini akan nampak lebih jelas peranannya, di mana manusia lain adalah keesaan dari af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat. Kemana af'al itu dipancarkan? Kelima, di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan kaula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kaula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama kaula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kaula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri. Ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapatkan dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kalau melihat bahwa itu hanya akibat panca indera, itu hanya mimpi atau impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan
konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badannya hanya sosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Jude Mulder 364. Dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan, wadah yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha menguburkan kesadaran ingsun sejati. Semoga yang ini bermanfaat dalam kepasrahan yang tidak bisa dipikir dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara tulus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas.